So pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk in love too. Don't let him know I can't get him out again free. Don't be afraid, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Yuliarti Langkuse dari kelas 4A Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Yang terhormat Bapak Dr. Suwito SEMSI AK CSRS CSRA selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Nah, di video kemarin kita telah membahas mengenai fenomenologi, etnometodologi, etnografi, dan hermeneutika. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai etnografi dan mereview jurnal tentang pendekatan etnografi. Dan jurnal yang akan saya review pada video kali ini yaitu penerapan akuntabilitasi dan transparansi daring pada penjual e-commerce dan media sosial menggunakan metode etnografi. Teman-teman, jurnal ini saya ambil di website Google Scholar dan tujuan dari penulisan ini yaitu mengobservasi bagaimana akuntabilitasi dan transparansi online atau daring pada penjual e-commerce dan media sosial. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode etnografi. Penelitian ini menggunakan e-commerce dan media sosial seperti Shopee dan Twitter, yang dimana alasan digunakan untuk peringkat popularitas toko. Nah, teman-teman, kalian sudah tahu belum apa itu etnografi? Tonton video ini sampai selesai untuk mengetahui apa itu etnografi. Mari kita bahas mengenai etnografi. Jadi, etnografi adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami dan menganalisis interaksi sosial, perilaku, dan pola komunikasi di dalam komunitas online. Istilah ini mengacu pada teknik etnografi yang diterapkan dalam konteks digital, khususnya di dunia internet. Dalam etnografi, penelitian mempelajari komunitas online dan cara mengobservasi interaksi antar anggota, mengikuti percakapan, menganalisis konten yang diproduksi, dan memahami dinamika kehidupan sosial di dalam komunitas tersebut. Metode ini melibatkan penggunaan data yang dihasilkan secara online seperti teks, komentar, gambar, dan video yang membangun pemahaman yang mendalam tentang budaya dan dinamika komunitas tersebut. Etnografi sering digunakan dalam penelitian di bidang sosiologi, antropologi, ilmu komunikasi, dan pemasaran untuk memahami perilaku dan preferensi pengguna di ruang digital. Jadi, teman-teman, saat ini Op Internet Bart and Speck tahun 2003 dan Tian and Stewart tahun 2008, hampir semua perusahaan besar berjenis e-commerce melakukan aktivitas-aktivitas dari penjualan, pemasaran, pengiriman, pelayanan, dan pembayaran untuk para pelanggan dengan menggunakan jaringan para rekan bisnis atau bisnis partner di seluruh Indonesia atau di seluruh dunia. Dengan adanya platform e-commerce, pihak manajemen perusahaan dapat secara efektif mengatasi berbagai aktivitas yang lebih cepat seperti layanan perdagangan komoditas, mentransfer uang, penyelidikan informasi, transaksi, dan lain-lain. Hal tersebut memunculkan tuntutan terhadap transparansi daring, akuntabilitasi. Selain itu, tuntutan ini juga muncul yang disebut oleh Power tahun 1997 sebagai Audit Society. Secara tersurat, Power tahun 2007 mengidentifikasikan istilah Audit Society sebagai the label for the hunch that something society systematic was going on over and above financial auditing. Pada era sekarang ini, kebanyakan orang lebih memilih berbelanja secara daring. Harahap tahun 2018
Manstomi et al. Tahun 2003, Sulaiman tahun 2018 mengatakan dalam melakukan belanja daring ada beberapa aspek karakteristik yang biasanya dilakukan oleh para pengguna. Karakteristik tersebut yaitu melihat alasan penilaian toko dan barang, rekomendasi dan kualitas toko. Pada dasarnya, performa toko di platform e-commerce tidak hanya dilihat ulasan dari para konsumen. Performa juga mempertimbangkan aspek lain, yaitu bagaimana penjual tersebut bertanggung jawab dengan penuh dengan apa yang mereka jual, sehingga bisa meningkatkan kepercayaan pada konsumen lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana para penjual e-commerce bertanggung jawab kepada konsumen dan barang yang mereka jual. Nah, teman-teman, kemudian aplikasi dan tampilan fitur yang sangat mudah digunakan bagi masyarakat serta harga yang tertera lebih rendah adalah alasan utama para konsumen lebih memilih berbelanja daring dibandingkan offline atau luring. Serta mudahnya sistem pembayaran dengan pemotongan langsung dari aplikasi e-commerce tersebut. Setelah melakukan observasi pada dua aplikasi yaitu Shopee dan Twitter bahwa para penjual banyak melakukan promosi barang melalui media sosial Twitter dan untuk mempermudah pengiriman barang menggunakan aplikasi e-commerce yaitu Shopee. Jumlah ulasan ada yang melalui Shopee, ada juga yang melalui Twitter. Sebagian besar konsumen mencari rekomendasi atau ulasan pada media sosial yang kemudian melakukan pembeli dan platform e-commerce Shopee. Transparansi yang dimiliki para penjual di berbagai platform e-commerce membawa konsekuensi positif dan negatif bagi semua pihak. Nah, penelitian ini mengambil salah satu contoh kasus di media sosial Twitter berawal dari bulan Agustus tahun 2020. Ada pemilik salah satu akun Twitter membuat tulisan tentang sikap akuntabilitas penjual yang tidak mau bertanggung jawab atas apa yang telah mereka jual dan tidak melakukan transparansi terhadap konsumennya. Dalam tulisan di media sosial, Twitter membahas contoh kasus album compact disc atau CD yang berasal dari platform e-commerce yaitu Gmarket yang telah diorder bahwa barang tersebut tidak pernah sampai pada konsumen. Kemudian pada akhir bulan September tahun 2020 kasus tersebut semakin membesar dikarenakan salah satu pelanggan memberitahu bahwa semua barang yang dipesan pada penjual ini tidak ada alias gaib. Berikut ulasan negatif yang didapatkan. Masalah Nur ini pelik banget karena benar-benar dia tuh dari awal komunikasi gak jalan. Customer yang sebatas pengen tahu mereka di mana dengan bukti nyata aja nggak bisa dari awal pembelian sampai muncul salah paham dari asumsi customer akibat informasi yang gak akurat juga. Nah, jika dilihat dari salah satu kasus ini, etika transparansi sudah tidak dilakukan pada penjual ini. Kasus seperti ini tidak terjadi sekali dua kali. Banyak kasus-kasus seperti ini penjual tersebut tidak memiliki nilai akuntabilitasi dan transparansi terhadap pelanggan. Para penjual yang tidak memiliki etika dianggap melalaikan tanggung jawab atas sebagai penjual dan menggunakan uang yang bukan hak miliknya untuk kepentingan pribadi. Nah, kasus pada e-commerce Shopee tidak jauh berbeda dengan pada penjual media sosial Twitter. Banyak penjual Shopee yang tidak melakukan tindakan sesuai dengan kode etik. Salah satu penipuan yang sering dilakukan yaitu mengirim barang yang tidak sesuai dengan apa yang dijual. Nama akun Soleh Felidis telah melakukan hal yang tidak bertanggung jawab, yaitu melakukan penipuan photocard. Konsumen ini memberikan ulasan negatif bahwa hasil photocard yang telah dibeli adalah palsu dan konsumen tersebut meminta pertanggungjawaban, tetapi penjual tersebut melakukan blok akun terhadap konsumennya. Dengan kasus seperti ini dapat menurunkan performa toko dan pembekuan akun. Tetapi penjual yang sudah melanggar kode etik tidak peduli, mereka hanya mementingkan
mementingkan uang untuk kepentingan diri sendiri. Menurut data dan hasil analisis dari penelitian ini, akuntabilitas dan transparansi daring dengan ulasan seperti di atas dapat disorot dengan mempertimbangkan tiga dilema akuntabilitas, yaitu yang pertama, dilema prinsip, apakah kita dapat mempercayai? Yang kedua, dilema makna, siapa pelanggan dan apa yang menerapkan informasi bagi mereka. Dan yang ketiga, sikap dilema mekanisme, bisakah kita mempercayai angka? Nah, kepercayaan seperti ini ditempatkan pada kebijaksanaan orang-orang banyak, pengalaman bersama yang diposting dalam ulasan orang awam daripada profesional dengan keahlian di sektor jual beli daring. Pengguna situs Shopee dan Twitter kemudian secara implisit menaruh kepercayaan mereka pada algoritma indeks popularitas untuk mengonfigurasi konten dengan cara memberikan harga murah, membingkai akuntabilitas dan transparansi sebagai masalah utama sosial. Kita berisiko mengabaikan pertanyaan penting bagi konsumen internet seperti Shopee dan Twitter. Jadi, kesimpulannya teman-teman, penelitian ini menyimpulkan bahwa kepercayaan yang terjalin dapat menyebabkan pelanggan ingin berbelanja kembali di tempat yang sama. Hasil temuan ini seirama dengan temuan awal Wahyuni pada tahun 2015 dan Wahyuni et al. Tahun 2021 terkait loyalitas pelanggan. Namun, jika penjual gagal memenuhi tanggung jawabnya dan pelanggannya tidak memiliki transparansi, maka mereka juga akan kehilangan kepercayaan, kenyamanan, dan kepuasan berbelanja daring, dapat menutupi persepsi harga yang ditawarkan dan menyeimbangkan rasa aman berbelanja daring. Oleh karena itu, ketika melakukan aktivitas e-commerce dalam berbelanja daring, kepercayaan dan kenyamanan pelanggan sangat penting, terutama untuk membangkitkan minat dan niat beli pelanggan pada sistem peluang daring. Jadi, motivasinya adalah penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana akuntabilitas dan transparansi diimplementasikan oleh penjual dalam lingkungan daring. Khususnya di platform e-commerce dan media sosial ini penting. Ini penting karena penjual online seringkali melibatkan interaksi tanpa tatap muka antara penjual dan pembeli, sehingga akuntabilitas dan transparansi dapat menjadi faktor penting dalam hubungan kepercayaan konsumen. Dengan pertumbuhan perdagangan digital yang pesat, penting untuk memahami bagaimana praktik akuntabilitas dan transparansi berlaku dalam konteks ini. Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana penjual beroperasi dan berinteraksi dengan konsumen dalam lingkungan daring. Dengan menerapkan metode etnografi, penelitian ini dapat menawarkan perdagangan yang mendalam tentang praktik penjual secara online. Etnografi memungkinkan penelitian ini untuk masuk ke dalam dunia online penjual dan memahami secara langsung interaksi mereka dengan konsumen pada komunikasi dan praktek bisnis mereka. Nah, jadi itulah sedikit penjelasan mengenai etnografi dan review mengenai jurnal dengan judul Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Daring pada Penjual E-commerce dan Media Sosial Menggunakan Metode Etnografi. Dan jika ada yang ingin menambahkan, nanti tambahkan saja di kolom komentar ya. Dan terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa komen, like, and subscribe. Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya mengenai apa ya? Nanti kalian ikuti saja channel ini, jangan lupa ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.